Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore warga Nadine dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Rekan Hanif Mubisri dalam acara Soan Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ke-6 di bulan suci Ramadan ini tahun 1443 Hijriah, saya masih berada di kediaman Gus Atok dan saya akan ngobrol-ngobrol kembali mengenai tema-tema seputar amalia Ramadan dan juga berbagi informasi dan pengalaman tentang keilmuan yang nanti akan menambah hasanah keilmuan kita semuanya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak terasa sudah 3 hari nggih, niki hari keempat saya di kediaman panjenengan. Besok hari terakhir nggih. Kalau malam nggak terasa, kalau siang terasa. Nggih, leres. Kalau siang pengennya minum es campur mawon nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan nggih Gus nggih. Gus Atok sendiri sehat? Alhamdulillah sehat, kalau malam insya Allah sehat. Kalau malam insya Allah sehat. Siang juga sehat. Juga sehat nggih. Cuman lemes. Cuman lemes nggih. Alhamdulillah. Di suasana menjelang berbuka puasa nih Gus, saya mau bertanya-tanya, tapi ini pertanyaannya agak lucu ngoten Gus. Lucunya niku ngenten. Kalau kemarin panjenengan sudah membahas tentang sholat taraweh, ya sudah membahas soal sholat taraweh dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan masuk Gus. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika kita menjadi seorang makmum sholat taraweh, tapi imam kita ini sedang melaksanakan sholat witir, atau dibalik ngoten Gus? Kita niatnya sholat witir, tapi imam kita sedang melaksanakan sholat taraweh, ngoten Gus. Ini pertanyaan yang cukup menggelitik ngoten Gus. Nggih, pripun Gus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan ini memang sangat waqiah, sangat faktual nih, faktual di masyarakat. Karena biasanya orang desa itu kalau di pedesaan, ya tidak hanya orang desa saja, dimanapun tidak selalu orang yang berjamaah itu sedari awal. Biasanya agak telat. Ya, yang sehingga ketika imam sudah rampung taraweh dan melakukan witir, si makmum ini masih belum selesai sholat tarawehnya, sehingga dia melakukan sholat taraweh, mungkin yang dimaksud penanya mungkin bermakmum pada imam yang melakukan sholat witir. Jadi begini, dalam sholat itu memang prinsip dasarnya runtutan atau rangkaian sholat itu harus sama dalam rangkaiannya, bukan status sholatnya. Kalau status sholatnya tidak diharuskan sama, sehingga andaikan ada orang sholat duhur, makmum pada orang sholat asar, lah kok bisa? Barangkali dia ini tadi ketiduran, sehingga sampai masuk waktu asar. Nah, si makmum mengqodoi duhur, si imam sholat asar, tidak apa-apa, karena apa? Rangkaiannya sama. Atau misalkan sholat duha, makmum pada orang sholat sunnah mutlak juga boleh. Yang tidak boleh itu ketika rangkaian sholat itu berbeda dan perbedaannya itu sangat mencolok. Contohnya apa? Misalkan orang sholat duha atau sholat apapun, sholat sunat yang lain mungkin, makmum pada orang sholat gerhana matahari. Ini karena rangkaian sholat gerhana matahari ini agak unik. Di situ dia rukuknya 2 kali, fatihahnya 2 kali. Ini baru tidak boleh. Tapi selama rangkaian runtutan sholatnya itu relatif sama, ini tidak masalah. Sehingga tadi misalkan dalam kasus imamnya sholat witir, makmumnya sholat taraweh, karena dia masih menyelesaikan rakaatnya belum selesai, maka tidak masalah. Cuman ulama itu ada yang menghukumi makruh. Menghukumi makruh. Jadi ada unsur kemakruhan, tapi hukum kemakruhan ini tetap tidak mempengaruhi fadilahnya jamaah. Jadi sudah beda sudut pandang. Memang ketika berbeda antara makmum dengan imam, satu sholat taraweh, satu sholat witir atau dibalik, satu sholat duhur, satunya sholat maghrib misalkan, satunya sholat sunat, satunya sholat fardu, ini memang hukum makruh. Tapi kemakruhan ini tetap di sisi lain masih sangat mendapatkan fadilah jamaah yang sangat besar. Jadi tidak apa-apa.
Itu sama halnya seperti kasus ini. Ketika orang sholat, dia menggunakan sajadah atau pakaian yang milik temannya tanpa seizinnya. Ini kan dalam segi dia menggunakan milik orang lain tanpa izin dan mungkin tidak diridhoi, ini dia ya haram. Karena sama halnya dengan mencuri. Ya, tapi sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Jadi beda-beda aspek antara hukum haram dan hukum keabsahan. Kalau dalam kasus tadi itu antara hukum makruh karena berbeda status sholatnya dan antara fadilah ini memang sudah beda aspek. Makanya mungkin saya kutipkan nggih Gus. Di antara syarat kutwah, syarat jamaah yang nomor 9, watasiuha ayyatawafaqo nidhamu sholatihima. Jadi syarat yang ke-9 ketika kita berjamaah atau bermakmum, itu antara makmum dan imam harus muwafaqah, harus ada kesesuaian dalam hal status sholatnya. Fil af'al adzohirah, dalam segi kesesuaian dalam segi gerakan sholat yang dohir, seperti rukuk. Kalau imam rukuk 1 ya makmum 1. Kalau imamnya rukuknya 2 karena sholat gerhana tadi, imam rukuk 1, maka ya tidak boleh. Sholat gerhana itu rukuknya dalam 1 rakaat kan 2 kali, sementara makmumnya misalkan sholat duha misalkan, rukuknya hanya 1 kali dalam tiap rakaat. Ini kan beda, sudah beda afalnya, pekerjaan atau gerakannya beda, maka ini tidak boleh. Falayasi al-iktidau ma'ahtilafihi kamaktubatin kholfa kusufin wabil aksi. Seperti yang tidak boleh itu ada orang sholat fardu, makmum pada orang sholat sunat gerhana. Karena itu gerakan sholat sudah beda. Berbeda. Kalau gerhana itu 2 kali rukuk, sementara sholat fardu hanya 1 kali rukuk tiap rakaat. Berarti kalau masih sama-sama sholat fardunya boleh. Bahkan lain satunya sholat fardu, satunya sholat sunat boleh. Asalkan gerakannya sama. Rokaatnya juga seperti itu. Enggak harus sama rokaatnya. Taruhlah begini, makmum itu sholat isya. Makmum sholat isya, imamnya sholat maghrib. Boleh. Boleh. Padahal ini kira-kira nanti duluan mana selesainya? Duluan mana? Iya kan? Ini yang mungkin jarang diketahui orang awam. Ini masih sangat. Ya, katalah begini, ada kasus beginilah. Kemarin hari itu saya kelupaan nggak sholat isya. Kelupaan. Kok bisa lupa ya? Karena biasanya jamaah, kemudian ada mungkin punya hajat, ada kegiatan, sehingga nggak terpikiran perasane DE. Dia merasa kayak sudah sholat isya, padahal esok harinya tadi malam saya belum sholat isya ya. Akhirnya besok harinya dia mengkodoi kebetulan pas waktu maghrib. Maghrib. Akhirnya makmum pada orang yang sholat maghrib. Boleh. Walaupun beda rakaatnya. Lah ini nanti kira-kira dulu mana? Kan selesainya dulu imam kan? Karena imam hanya 3 rakaat. Kita 4 rakaat. Nah, ini nanti bagaimana caranya? Ketika imam sudah tahiyat akhir, panjenengan atau makmumnya ini nanti menunggu salam baru nambah 1. Seperti kayak ketika kita telat sholat nih gitu. Atau sekarang dibalik. Kalau saya balik kasusnya misalkan, imam sholat isya, kita yang sholat maghrib. Lebih duluan kita. Jenengan makmum. Lo kok aneh ini kan? Makmum kok mendahului imam. Selesainya ini. Ini kan berarti penumpang nyalip sopir. Ini kan aneh. Nah, ini kalau dalam kasus ini berarti nanti ada 2 alternatif. Ketika panjenengan selaku misalkan saya makmum jenengan imam sholat isya, saya makmum sholat maghrib. Berarti ketika saya sudah dapat 3 rakaat, mestinya saya akan salam. Sementara jenengan masih nambah 1. Nah, saya selaku makmum ini diberi alternatif 2. Apa alternatif pertama? Opsi pertama, jenengan salam sendiri boleh. Salam langsung. Salam langsung boleh. Atau kedua, nunggu jenengan selesai, imam selesai. Jadi sambil tahiyat, tahiyat selesai, ya diam dulu.
menunggu imam, ya, imam selesai, nanti salam bareng dengan imam. Nah ini yang paling bagus yang kedua ini. Jadi si makmum menunggu imam yang selesai menyelesaikan rokaatnya sampai 4 rokaat karena dia sholat isya. Ketika imam salam baru makmum salam. Itu ya intidhor istilahnya. Intidhor itu menunggu imam selesai. Jadi saged jenengan salam dulu, saged juga jenengan menanti salam bareng dengan imam ya. Oh, okay. Masya Allah. Ya. Ini sederhana tapi saya yakin jarang diketahui oleh banyak orang nih guys. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, membawa barokah juga. Amin. Tapi intinya diperkenankan guys, kita sholat berbeda dengan imam, ya, asalkan rokaatnya masih sama, ngonten nggih. Rangkaian sholatnya masih sama. Kalau masalah rokaat tidak harus sama. Kemudian status fardhu sunahnya tidak harus sama juga. Yang penting itu rangkaian sholatnya harus sama. Bagaimana warga Nahdien? Sebelum berbuka puasa kita sudah diberikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Apalagi ini biasanya kalau warga Nahdien di awal-awal bulan puasa ini atau pertengahan bulan puasa kan sering ziarah dan lain sebagainya, sering sholatnya juga kadang dikodok kan ngonten. Ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Nggih, matur sembah nuwun sangat Gus. Sama biasanya yang enggak boleh ini mungkin kelupaan. Nggih. Orang yang misalkan di perjalanan musafir, kemudian yang satunya mengkosor, satunya tidak. Lah ini enggak boleh. Oh, nggih. Karena sudah beda rangkaian. Ini catatan lagi catatan lagi ya. Jangan sampai nanti misalkan imam dia statusnya mengkosor sholat, sementara makmum tidak mengkosor, tidak boleh. Atau dibalik. Kalau yang satunya imamnya mengkosor, makmum harus mengkosor juga. Ya, harus sama. Catatan terima kasih. Terus saksikan kami di TVNU Kabupaten Mojokerto, tetap di program Sawan Kiai. Insya Allah besok adalah hari terakhir saya di kediaman Gus Atok. Besok kita eksplor kembali, kita cari banyak ilmu dari beliau. Mudah-mudahan bulan puasa kita ini penuh dengan berkah, ngabuburit yang sangat bermanfaat. Nanti guys, panjenengan saya doakan mudah-mudahan rezekinya semakin lancar, karena sudah mempersilahkan kami untuk mampir nih, ngerepoti sekali nih. Tamu itu bawa rezeki ya. Amin. Terima kasih warga Nahdien dimanapun berada. Perjumpaan yang sangat singkat ini kita akhiri dulu karena sebentar lagi kita sudah berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya mohon pamit undur diri. Sekian dari saya. Terus saksikan Sawan Kiai, sapa sing sambang insyaallah bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.